Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, kali ini kita akan membahas laptop gaming dari MSI. Nah, pada tahun 2019 yang lalu, MSI itu merilis laptop gaming khusus AMD, yaitu MSI Alpha 15. Kemudian, MSI juga merilis MSI Bravo 15. Dan sekarang, MSI merilis MSI Delta 15 ya, yang ini. Nah, laptop ini menggunakan AMD Advantage Edition ya, di mana CPU dan GPU-nya itu menggunakan paduan antara Ryzen 7 5800H dan GPU-nya Radeon RX 6700M. Oke, seperti apa sih performanya? Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Pertama, mari kita bahas dari speknya dulu. Apa sih AMD Advantage Edition itu? Ya, AMD Advantage Edition adalah semacam standar tertentu yang diberikan oleh AMD kepada produsen laptop. Standarisasinya sendiri bermacam-macam, seperti laptop tersebut harus punya layar dengan refresh rate yang tinggi, punya gaming experience di atas 100 fps, sudah support SSD NVMe, dan laptop tersebut juga mesti punya daya tahan baterai yang baik. Nah, tidak semua laptop bisa mendapatkan sertifikasi AMD Advantage Edition tersebut. Sampai video ini dibuat, baru sekitar 7 laptop saja yang sudah berlabelkan AMD Advantage Edition. Untuk speknya sendiri, laptop ini dibekali dengan AMD Ryzen 7 5800H, prosesor yang punya tenaga 8 core dan 16 thread. Untuk GPU-nya sudah menggunakan Radeon RX 6700M, RAM 16GB dual channel, SSD NVMe 1TB, layar 15,6 inci, refresh rate-nya 240Hz, lalu laptop ini juga udah dibekali dengan Windows 10 original yang bisa di-upgrade ke Windows 11. Untuk harganya, laptop ini dibanderol di kisaran harga 25 sampai dengan 26 juta rupiah jika kita lihat di marketplace. Next, kita akan bahas sedikit mengenai desainnya. MSI Delta 15 ini punya desain yang sedikit jauh dari kesan laptop gaming. Bagian depannya ini polosan gitu, kecuali untuk sudut kanan atasnya yang terdapat logo manuk khasnya MSI. Tentu ini sangat berbeda sekali dengan MSI Alpha 15 yang 2 tahun lalu pernah kami review. Laptop ini merupakan salah satu laptop gaming yang tertipis, ketebalan maksimalnya aja hanya berada di 1,9 cm, sementara untuk bobotnya juga hanya di 1,9 kg. Angka-angka tersebut termasuk cukup fenomenal untuk sebuah laptop gaming. Engsel dari laptop ini bisa kita buka sampai dengan 180 derajat. Pada keyboardnya ini terdapat tombol shortcut untuk merotasi layar. Sepertinya tren laptop gaming zaman sekarang agak berubah. Para brand mulai melebur fungsi gamingnya sehingga juga bisa diposisikan sebagai laptop kasual yang bisa digunakan untuk berbagai aktivitas. Lalu kita ke layarnya. MSI Delta 15 ini punya layar berukuran 15,6 inci, resolusinya Full HD 1920x1080 pixel. Panelnya ini masih pakai panel IPS level dari Sharp dan udah punya refresh rate 240Hz. Pada pengujian kami, layarnya ini punya color space di 98% sRGB dan maksimum brightness-nya ada di 250 nits. Layar dengan refresh rate yang mencapai 240Hz ini menurut kami sih bener-bener keren banget. Hal ini bakal sangat berguna buat kalian yang suka main game FPS kompetitif kayak Apex Legends, CSGO, ataupun PUBG Steam. Karena menurut mata saya pribadi, layarnya ini tuh terasa lebih smooth dibandingkan dengan layar laptop gaming lain yang 144Hz. 100 FPS di layar 240Hz itu tuh lebih smooth dibandingkan 100 FPS-nya di layar 144Hz. Apalagi kalau kita bisa dapat FPS di 200-an FPS, tentu akan jauh lebih smooth lagi. Paling nggak itulah yang saya lihat di mata saya. Nggak tahu deh kalau teman-teman yang lain feel-nya gimana. Sayang saya nggak bisa kasih lihat gimana sih feel smooth-nya dari layar 240Hz ini, karena video yang kami tayangin ini cuma 30 fps. Kemudian kita beralih ke bagian keyboardnya. Di bagian atas keyboard terdapat lubang-lubang ventilasi udara yang sepertinya sih ini untuk intake udara. Untuk keyboardnya sendiri, menurut kami feel dari keycaps-nya ini tidak bouncy, travel distance-nya juga pendek, dan size dari keycaps-nya ini kecil. Saya pribadi sih lebih suka keyboardnya Asus TUF Gaming A15, tapi feel mengetik dari keyboard ini tetap enak kok, walau memang bukan yang terbaik.
Lalu touchpad-nya ini punya ukuran yang cukup mini dan letaknya tuh pas berada di tengah, sehingga posisinya ini tidak sejajar dengan tombol spasi. Untuk konektivitasnya, di sebelah kanan kita menemukan satu buah USB 3.2 Gen 2, satu buah USB Type-C 3.2 Gen 2 juga, satu buah port HDMI, lalu ada lubang exhaust dan satu buah Kensington lock. Di sebelah kiri terdapat satu buah lubang exhaust, charging port, satu slot USB Type-C, satu slot USB Type-A, audio combo jack, dan lampu indikator. Laptop ini juga punya dua buah lubang exhaust di bagian belakangnya, sehingga secara total, laptop ini punya 4 buah lubang exhaust. Di bagian bawah terdapat lubang intake udara yang semuanya benar-benar berlubang. Lalu di bagian depannya terdapat 2 buah lubang speaker downfiring di sini. Semua lubang-lubang yang ada di laptop ini memiliki finishing yang rapi. Laptop ini secara build quality nampaknya emang dibuat cukup serius. Tapi sayangnya ketika kami buka bagian dalamnya, motherboard laptop ini posisinya tuh dibalik. Jadi komponen-komponennya menghadap ke arah atas, bukan ke arah bawah seperti biasanya. Sebenarnya bisa-bisa aja kita bongkar, tapi sepertinya agak terlalu ribet dan memakan waktu. So, untuk upgrade RAM ataupun SSD, sebaiknya bawa langsung aja ke service center. Untuk baterainya sendiri, MSI menggunakan baterai berkapasitas 82 Wh. Pas kami uji dengan nonton YouTube di brightness 100%, suara 50%, dan mode battery saver, baterai laptop ini bisa tahan sampai dengan 8 jam. Wow, ini adalah laptop gaming dengan baterai terawet yang pernah kami coba. Oke teman-teman, ini adalah kualitas dari webcamnya, suara dan videonya, 720p 30 fps. Ini adalah ruangan saya, cuma ada sumber cahaya di atas saja, lampu ya. Kemudian ruangan saya ini juga cukup hening, cuma ada suara AC yang kipasnya paling kencang. Nah, gimana teman-teman kualitas suaranya dan kualitas gambarnya? Bisa kita lihat di boardnya, ini adalah chip GPU Radeon RX 6700M-nya yang punya 10 GB VRAM. Terlihat dari chip memorinya yang terdapat 5 buah chip, atau per masing-masing chip memiliki 2 GB VRAM dan 32 bit memori buswidth. Sehingga secara total, memori dari RX 6700M ini memiliki spesifikasi di 10 GB VRAM dan 160 bit buswidth. Oke, sekarang kita akan tes performa dari laptop ini. MSI menyediakan software pengaturan khusus bawaan laptopnya, yaitu MSI Center. Di sini saya menggunakan Profile Extreme Performance. Pertama, kita tes dulu performa dari prosesornya dengan menjalankan Cinebench R15 dan Cinebench R20. Bisa kita lihat skor multi-core dari Ryzen 7 5800H ini mencapai 4678 poin, sedangkan skor single core-nya mencapai 551 poin. Untuk mengukur konsistensi performanya, kita akan coba jalankan Cinebench R20 ini sebanyak 10 kali berturut-turut dan hasilnya skor multicore-nya ini sempat turun ke 4.500-an poin, walau kemudian bisa rebound ke sekitar 4.580-an poin. Lalu untuk performa GPU-nya atau Radeon RX 6700M ini, bisa kita lihat GPU ini menggunakan 10 GB VRAM dan 160 bit buswidth, atau lebih rendah sedikit dibandingkan dengan speknya RX 6700 XT versi desktop. Dikarenakan buswidth-nya hanya 160 bit, maka memori bandwidth-nya pun ikut terpangkas jadi 320 GB per second saja, di mana RX 6700 XT memiliki 384 GB per second memori bandwidth. Oh ya, untuk AMD Advantage Edition ini, semua GPU-nya sudah aktif resizable bar-nya yang sudah tersetting otomatis melalui BIOS dari Mobo laptop ini. Dengan clock speed dan memory bandwidth yang lebih rendah dari RX 6700 XT desktop, maka graphics core pada 3D Mark Firestrike-nya pun berada di kisaran 28.300-an poin, atau sekitar 7.000 poin lebih rendah dibandingkan dengan RX 6700 XT versi desktop. Kemudian di pengujian game yang pertama adalah Shadow of the Tomb Raider. Kita tes di resolusi Full HD, settingan highest, dan TAA aktif. Hasilnya sangat memuaskan, rata-rata FPS-nya bisa mencapai 115 FPS. Sedangkan jika kita aktifkan Ray Tracing-nya ke Ultra, rata-rata FPS-nya bisa turun sedikit ke 65 FPS. Di game kedua kita coba main Dirt 5, kita pakai resolusi Full HD dan settingan Ultra High. Rata-rata FPS-nya ini bisa mencapai 86 FPS. Menurut mata saya, 80-an FPS di layar 240Hz ini tuh bener-bener smooth banget.
Lalu di game ketiga kita coba main Apex Legends. Kami tes di resolusi Full HD 1920x1080p dan settingan grafik semua high atau mentok kanan. Wah, ini sih keren banget ya, main Apex Legends di laptop ini tuh smoothnya kerasa banget. Di tempat sepi kita bisa dapat di atas 200 FPS, namun ketika di padang rumput atau ketemu dengan banyak tim, FPS-nya bisa drop ke kisaran 90 sampai dengan 100 FPS. Namun secara rata-rata sih kami lebih sering lihat di kisaran 130-an FPS. Di game keempat kita tes di Valorant, resolusi Full HD, settingan high, dan MSAA 2 kali, walau ada 2 settingan yang kita off-kan. Nah, kalau Valorant ini udah nggak usah ditanya lagi ya, rata-rata FPS-nya tuh bisa jauh lebih kenceng dari FPS-nya Apex Legends. Rata-rata FPS-nya bisa di atas 200-an FPS, bahkan ketika sepi bisa sampai 300 FPS. Terakhir kita akan tes suhunya. Tes suhu ini kita lakukan dengan cara memainkan game Shadow of the Tomb Raider selama 2 jam nonstop di suhu ruangan ber-AC 26 derajat Celcius. Hasilnya, suhu maksimal Ryzen 7 5800 hanya ini mencapai 93 derajat Celcius dengan rata-rata di 82 derajat Celcius. Lalu untuk suhu RX 6700M-nya bisa mencapai 88 derajat Celcius. Nah, ini menurut saya yang agak tidak normal. Biasanya laptop gaming itu suhu prosesornya aja yang panas, bisa mencapai 90-an derajat Celcius. Tapi kalau GPU-nya juga segitu, saya rasa sih ada yang kurang optimal dalam sistem pendinginan yang ada di laptop ini. Suhu permukaan keyboardnya ini juga panas. Untuk WASD masih oke lah di 44 derajat Celcius. Tapi untuk tombol-tombol di tengah dan atas ini bisa lebih dari 50 derajat Celcius. Ini udah termasuk panas banget ya, bahkan salah satu laptop gaming terpanas yang pernah kami coba. Hal ini mungkin disebabkan karena MSI membalik boardnya ke arah atas sehingga chip GPU dan CPU-nya tepat sekali berada di bawah keyboard. Laptop ini menurut saya pribadi adalah laptop gaming yang sebenarnya nyaris sempurna dari sisi gaming experience. Layarnya udah 240Hz, CPU dan GPU-nya kenceng, terus baterainya juga tahan lama. Tapi sayang banget ya, sistem pendinginan dari laptop ini tuh kayak kurang optimal. Permukaan keyboardnya tuh panas, lalu suhu GPU-nya juga termasuk panas. Ini agak mengganggu kalau kita main game FPS dalam jangka waktu yang lama. Padahal laptop ini tuh bisa aja jadi salah satu laptop yang perfect di budget 25 jutaan seandainya masalah panas ini tidak ada. Kami harap catatan-catatan ini bisa diperhatikan oleh MSI sehingga laptop-laptop gaming MSI ke depannya bisa semakin keren lagi. So, demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware, join komunitas kita di Discord ataupun Facebook, semua linknya ada di menu deskripsi. Sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.